micinnya dilihatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Joko 25 Sidiling Farm Klinik Tani dan Aglonema. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga JK Tani Channel bisa membuat konten. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk penghobi tanaman hias, khususnya Aglonema. Dan untuk pemirsa sekalian, semoga selalu diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan nikmat rezeki. Dan semoga selalu diberikan kelancaran dalam usahanya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, di kesempatan saat ini JK Tani Channel akan membuat materi video tentang pemupukan dengan menggunakan bumbu-bumbu dapur untuk tanaman Aglonema. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa diterapkan di lingkungan penghobi Aglonema. Memang kita cuma menggunakan bahan-bahan atau bumbu-bumbu dapur yang sangat relatif mudah didapat ataupun harganya juga murah, tetapi hasil aplikasinya itu lumayan bagus, ataupun bagus untuk daunnya bisa lebar, bisa kelihatan warna juga bisa dikatakan bagus dibandingkan tanpa menggunakan pupuk yang lainnya kan gitu, dan relatif aman untuk tanaman. Bahan kita menggunakan garam dapur, penyedap atau micin, ditambah dengan kalsium. Kalsium itu merupakan pupuk CaO yang memang bisa dibutuhkan tanaman untuk menetralkan pH di media semai kan gitu. Semua bahan kita campur menjadi satu dalam satu bagian atau satu wadah. Itu kita menggunakan kurang lebihnya itu 20 liter air. Terus garam dapurnya kita menggunakan sekitar 1 kilo. Terus untuk micin gitu menggunakan yang harga 1000-an itu 5 biji atau 5 bungkus kan gitu. Kalau kalsium kita pakai nggak banyak, sekitar ya 5 sendokan lah, 5 sendok besar itu. Memang sendok yang digunakan untuk biasa menakar pestisida itu ya, setelah itu langsung dituang-tuangkan lah di situ. Nah, warna merah itu kok ada warna merah, seharusnya kan garam dapur sama ini warnanya nggak merah. Itu menggunakan fermentasi dari daun ketapang. Daun ketapang yang gunanya sebagai antiseptik. Setelah itu semua larutan kita aduk rata, sehingganya kayak garam, kayak micin itu bisa bercampur secara merata di dalam wadah gitu kan. Pokoknya diaduk aja lah, nggak harus pakai aduan yang ini. Adanya selang ya, selangnya itu hasil dari aduan seperti ini, warnanya jadi merah ya, merah ada keputih-putihan. Nah itu memang warna merah itu dari fermentasi daun ketapang. Kalau memang nanti berkenan bisa kita buatkan bagaimana sih cara membuat fermentasi daun ketapang itu. Yang ini adalah sudah penakaran, kita takar. Kita menggunakan sekitar kurang lebihnya 1 liter lah ya, karena juga jadi 1 liter larutan, embernya itu 10 liter, jadi 1 bagian larutan ditambah 9 bagian air gitu kan. Jadi embernya itu sekitar ember yang 10-an liter, sehingganya bisa
bisa banyak lah sekali aplikasi. Nah itu pokoknya kurang lebihnya seperti itu. Kita memang nggak taker-takeran yang terlalu ribet lah. Pokoknya membuat sesuatu menjadi gampang gitu aja. Dan karena ini memang relatif aman dan memang organik ya, jadi nggak apa-apa. Sedikit takarannya ya takarannya. Yang penting warna yang habis larutannya masih agak kekuningan kan, seperti itu. Nah setelah itu kita siram-siramkan ke media yang sudah ada. Nah kebetulan media atau media atau tanamannya itu habis kita potong, gitu kan, sekitar kurang lebihnya seminggu lah setelah pemotongan. Habis itu kita pupuk. Nah pemupukannya itu nggak satu polybag terusan satu gelas, jadi satu gelas itu bisa untuk beberapa tanaman. Maksimal untuk 5 tanaman lah. Untuk satu gelas itu kurang lebihnya 400 ml. Jadi gelasnya kita menggunakan 400 ml yang diperuntukkan untuk kurang lebihnya 5 tanaman. Dan lakukan semua penyiraman pada bagian-bagian polybag atau bagian tanaman sehingga bisa terpupuk secara merata. Itu seperti itu. Memang aglonema itu merupakan tanaman hias yang sangat eksotik, yang sangat banyak penghobi aglonema itu faktor utamanya karena dia memiliki corak batik yang bagus dengan berbagai macam jenis ID atau berbagai macam jenis nama kan gitu. Jadi secara umum namanya aglonema, tapi nanti secara spesifik ada nama-namanya masing-masing. Jadi aglonema itu tidak cuman ya aglotok gitu kan. Jadi aglonema itu juga ada yang namanya Lut Anjamani, ada namanya Red King, ada namanya Snow White, ada namanya Sultan Brunei, ada namanya Stardust Orange, Red Stardust, dan Stardust. Itu udah beda-beda, walaupun hampir samalah secara umum tetap di aglonema kan gitu. Tapi memang dari segi namanya juga sudah berbeda, seperti itu. Jadi terus lebar daun juga berbeda-beda untuk aglonema itu. Batik pun juga berbeda-beda. Jadi kalau dilihat dari jauh seolah-olah sama, tapi sebenarnya tidak sama. Dia itu memiliki karakter dan cara hidup yang beda-beda kan gitu, dan membutuhkan media yang sedikit berbeda, agak bergeser. Sebenarnya kalau media polybag atau media hidup untuk aglonema itu tergantung lingkungan setempat sih kalau menurutku. Jadi nggak baku karena ini gitu kan, nggak baku karena ini harus pakai ini merang, harus pakai tambah ini enggak. Tapi kalau menurutku tergantung bagaimana kebiasaan kita dengan membiasakan memberikan media kepada tanaman itu sendiri, maksudnya seperti itu. Jadi untuk petani teman-teman yang baru belajar tanaman hias, yang baru belajar berbudidaya tanaman di tanaman, khususnya tanaman hias, itu jangan takut. Jadi jangan takut untuk memberikan media. Ya udah, kita bereksperimen, kita mencari, cobalah. Pokoknya intinya dicoba-coba. Mana yang terbagus untuk media di lingkungan kita gitu kan. Jadi jangan terus media itu seplek seperti yang sampean lihat. Mungkin kayak aku memberikan tutorial media untuk aglonema gitu kan. Sampean contoh plug itu belum tentu pas. Kenapa? Karena ya lingkungan yang untuk buat video dengan lingkungan sampean itu juga beda, sehingga cara perlakuannya juga berbeda-beda. Ini sebagai contoh di mana gambaran aja, contoh gambaran supaya sampean bisa berbuat. Jadi berbudidaya tanaman hias itu nggak angel gitu kan, nggak susah. Jadi bisa dilakukan dengan mengikuti alurnya itu sendiri. Nah ini namanya Sultan Brunei. Ini yang dominan batiknya itu kuning hijau. Sebenarnya dominan di kuning lah, 70% warna kuning. Tapi sekarang sudah banyak Sultan Brunei itu yang bermutasi, sehingga warnanya itu juga sudah berubah ke hijau gitu. Sehingga
Ya perlu di mix lagi lah, mungkin apa faktor media atau faktor pupuk ataupun juga faktor cuaca, sebenarnya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang pemula untuk belajar tanaman hias itu jangan takut, jangan khawatir bahwasanya aglonema mahal gitu kan. Ya, untuk beberapa waktu tertentu, beberapa waktu itu harga aglonema mahal. Tapi sekarang harga aglonema kembali ke harga semula. Jadi nggak terlalu mahal-mahal amat sehingga masih terjangkau untuk kita bertani aglonema. Dan juga aglonema itu memiliki potensial hasil yang luar biasa dari segi cuan ya, dari segi pendapatan. Yang penting ketelatenan, ada tempat yang selanjutnya dikasih waring atasnya kan gitu. Jadi nggak harus terlalu saklek lah dengan apa yang dilihat di YouTube. Jadi lihatlah lingkungan setempat aja, lihatlah di mana tempat sampean tinggal, kira-kira dengan aglonema itu bagaimana, seperti apa. Jadi jangan melihat seperti video ini nih, oh ini harus diiniin, diginiin, enggak juga. Jadi nggak harus seperti itu. Jadi buatlah semuanya itu menjadi simpel, menjadi mudah untuk dilakukan dan otomatis happy. Makanya seperti anak-anak juga diajari untuk bertani, untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang sifatnya positif, sehingga mereka juga akan nantinya kalau sudah berkeluarga juga akan merasa happy atau akan merasa senang dengan bertani aglonema atau dengan berbudidaya tanaman. Makanya seperti itu. Ini salah satu juga mendekatkan remaja dalam bidang pertanian, khususnya tanaman hias, sehingga juga mereka nanti suatu ketika akan paham, oh seperti ini ya bertani aglonema, aku dulu pernah diajarin sama orang tua gitu kan, sehingga dapatlah feel-nya, dapatlah caranya, supaya kedepannya dia juga nanti nggak bingung lah mencari kegiatan atau mencari apalah yang bisa menghasilkan pendapatan dalam keluarganya. Intinya seperti itu. Jadi kita menggunakan remaja untuk memupuk itu bukan tanpa alasan juga, karena juga mendekatkan mereka di bidang pertanian, mendekatkan mereka untuk memahami budidaya tanaman khususnya yang ada di depan rumah yang tiap hari dipandang. Itu aglonema kan, seperti itu. Dan dia akan tahu belajar jenis-jenisnya apa, Jadi banyak jenisnya, karena aglonema itu jenisnya juga hampir sekitar 600-an bisa lebih. Kalau kurang sih nggak, kayaknya jenisnya lebih, dan banyak banget. Ada Intan, ini ada Hugus, ada Big Leaf, ada Miss World, ada Sultan Brunei, itu ada Kocin pun ada macam-macam. Jadi sehingga ya anak-anak juga nanti akan memahami, oh ya seperti ini dulu yang dilakukan orang tuaku, seperti ini. Intinya seperti itu. Jadi perlakuan penyiraman ini memang dilakukan berapa hari sekali ya, kurang lebihnya sebulan sekali sampai 2 bulan sekali lah. Perlakuan penyiraman itu kalau saya lakukan antara 1 sampai 2 bulan sekali. Jadi nggak terus kita lakukan seminggu sekali, nggak terlalu ribet. Tapi kalau penyiraman itu seminggu bisa 2 kali. Kalaupun musim penghujan itu biasanya jarang kita lakukan penyiraman gitu kan. Ya, tapi kalau yang depan kita pakai plastik UV, sehingga kita lakukan penyiraman itu secara berkala. Tapi penyiramannya cukup air biasa aja, kita nggak menggunakan air yang berpupuk gitu. Kalau penyiraman pemupukan itu kita lakukan kurang lebihnya 1 sampai 2 bulan sekali, dan pupuk pun juga bervariasi. Yang saat ini kita lakukan yaitu pemupukan dengan sistem termudah, menggunakan bahan-bahan dari dapur, bahan-bahan yang bisa dicari dengan harga yang lebih murah. Sehingga teman-teman sekalian nggak membuat si aglonema itu menjadi sesuatu yang susah, sesuatu pengen tapi kok susah merawatnya, pengen tapi kok harganya mahal gitu kan. Tidak semuanya aglonema itu mahal, tidak semuanya juga aglonema itu murah kan gitu. Jadi karena jenis-jenis aglonema itu banyak, jangan takutlah untuk teman-teman berbuat, memanfaatkan pekarangannya. Jadi seperti KWT itu bisa dimanfaatkan daripada cuman rumput atau tanaman jambu atau apa. Tapi kalau ditanami dengan tanaman hias yang memiliki potensial pendapatan uang yang ada, ya alangkah sayangnya kalau dianggurkan, alangkah sayangnya kalau
dibiarkan gitu. Jadi kalau di tempat saya di pekarangan depan itu hampir penuh kita beri kita untuk budidaya aglonema gitu kan, sehingganya ya selain bisa atau sedap dipandang, kita bisa nyore atau setiap pagi bisa untuk sebagai terapi dikala kita capek, dikala kita lagi suntuk, bisa melihat-lihat tanaman yang ada di depan atau di belakang rumah kan gitu. Seperti itu. Jadi motivasi kita seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, bantu subscribe-nya.